Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-22, season yang ketiga. Pada podcast kali ini saya akan khusus membahas hal yang paling hot di bursa saham di bulan Desember ini, bahkan paling hot mungkin tahun ini, yaitu tentang kejatuhan saham GoTo. Bagaimana ada sebuah kekuatan misterius yang dengan nilai triliunan rupiah yang menjatuhkan saham GoTo dengan membuat sahamnya ARB berjilid-jilid, sehingga para raksasa-raksasa di GoTo sendiri sekarang dalam kondisi nyangkut, termasuk salah satunya Telkom yang sudah kami bahas di TikTok mengalami kerugian sampai 3 triliun. Sejauh ini sudah floating loss sebesar 3 triliun. Pada podcast kali ini kami akan mencoba mengupas tentang kekuatan misterius tersebut. Kayak gitu, siapa kira-kira, kita akan analisa satu persatu mereka-mereka yang mungkin menjadi sutradara di balik kejatuhan GoTo saat ini, dan juga nanti saya akan memberikan konspirasi teori ala kami tentang apa yang menurut kami terjadi, apa alasan di balik kehancuran saham GoTo dalam beberapa hari terakhir yang menyebabkan kehebohan dan bisa memberikan impact yang cukup mengerikan buat bursa saham Indonesia, buat bisnis startup secara keseluruhan, dan banyak lagi konglomerat-konglomerat yang ikut hanyut di balik kejatuhan saham GoTo kali ini, baik di dalam dan di luar negeri. Jadi kurang lebih ini harusnya jadi podcast yang seru yang kami mencoba mengupas apa yang terjadi di balik kejatuhan saham GoTo ini, dan kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sudah masuk tentang saham GoTo, dan tentunya jawaban terakhir adalah apakah GoTo layak untuk dibeli pasca krisisnya, apakah ini akan langsung ke gocap dan kedepannya delisting. Itu semua akan coba kami bahas pada podcast kali ini. Oke, mari kita mulai. Kebebasan beredar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa, karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh Belanda. Oke, jadi podcast kali ini kami akan bahas kasih judul kekuatan misterius penghancur saham GoTo. Kita akan sama-sama kupas siapa aja kandidatnya yang mungkin menjadi kekuatan misterius tersebut, karena kita tahu saham GoTo dihancurkan harganya. Siapa kira-kira di balik itu dan apa sebenarnya maksudnya, itu yang akan kita bahas. Jadi sedikit review aja pendek tentang cerita saham GoTo. GoTo IPO di harga 338 pertengahan tahun yang lalu. Kita lihat waktu itu menjadi pesta karena startup nomor 1 di Indonesia, perusahaan teknologi bersatu jadi GoTo, membangun ekosistem gotong royong, ekosistemnya menyebar di mana-mana dan lain-lain. Harga sahamnya IPO di 338 dan dalam waktu singkat naik ke 390, dan para founder-foundernya di sini foto mengabadikan kesuksesan IPO GoTo ketika pada saat itu harganya di 390. Seperti itu. Cerita itu berubah ekstrim di akhir tahun ini, di mana ya kita tahu semuanya berubah dan apa yang terjadi. Hal menarik lainnya dari IPO GoTo yang layak di-highlight adalah Green Shoe. Jadi GoTo ini pertama kali meng-highlight skema bandar. Jadi katanya ada bandar yang disediakan untuk menjaga saham GoTo supaya tidak jatuh ke bawah harga IPO-nya. Disediakan uang sebesar berapa ya? Senilai 413 miliar untuk membeli saham GoTo di harga IPO. Tapi ternyata skenario komitmen membeli 1,22 miliar saham GoTo di harga 338 itu dimanfaatkan habis-habisan, dijadikan ladang pesta habis-habisan oleh mereka-mereka yang punya harga GoTo jauh di bawah harga IPO-nya. Jadi dia punya jauh di bawah harga IPO, ada yang beli di 338, ya pesta mereka langsung diserap sampai kuotanya habis, kuota untuk menjaga stabilitasnya habis, dan akhirnya diserap oleh pihak-pihak yang kita nggak tahu siapa, yang nggak disebutkan sampai hari ini siapa yang dapat keuntungan menjual saham GoTo di harga 338 tersebut, karena pada saat itu benar-benar ada panic selling, orang kayak berebutan rezeki, berebutan sepatu hijau untuk mengambil kuota Green Shoe ini, seperti itu. Setelah itu kita tahu GoTo secara
secara aturan di lock up mereka-mereka yang mitra GoTo diberikan saham GoTo tapi nggak boleh jualan selama 8 bulan. Founder GoTo secara teori, secara peraturan sahamnya di lock, mereka nggak boleh langsung profit taking dalam 8 bulan pertama. Juga investor mula-mula GoTo yang luar biasa banyak juga secara peraturan mereka di lock, nggak boleh keluar nggak boleh menjual sahamnya di bursa saham sampai 8 bulan ke depan, sampai lock itu berakhir pada bulan November lalu, akhir November lalu, dan memasuki ini periode lock up berakhir besok, saham GoTo sentuh level terendahnya. Namun ironisnya sebelum lock upnya dibuka, sebelum mereka-mereka yang berjasa membangun GoTo itu boleh jualan sahamnya secara peraturan, tiba-tiba harga saham GoTo dibanting terus dan sentuh level terendahnya. Namun cerita ternyata nggak selesai di situ. Ketika lock up dibuka 1 Desember, tiba-tiba ada antrian misterius sebanyak ratusan juta lot, lebih dari 100 juta lot, jualan di harga auto reject bawahnya, harga terendahnya, yang membuat harga saham GoTo otomatis langsung auto reject bawah di hari pertama bulan Desember. Tiba-tiba aja ada yang jual 100 juta lot di harga terendah sehingga langsung auto reject bawah, dan terus antriannya terus bertambah sampai 150 juta lot kalau nggak salah, dan antriannya benar-benar dipasang sebelum market buka, langsung membuat harga sahamnya langsung buka di harga ARB di hari pertama di bulan Desember, dan terus terjadi sampai hari ini. Sekarang udah tanggal 6 Desember 2022 ketika video ini diambil, itu terus dilakukan, harga langsung di ARB-kan setiap awal perdagangan. Jadi kondisi terkini GoTo ini, harga sahamnya sebenarnya udah ARB 3 hari berturut-turut sebelum lock up-nya dibuka. Tapi ARB ini terjadi dalam kondisi sehat, di mana retail dikarungin, big player jualan, dan volume besar. Jadi bandarnya bisa jualan banyak sebelum ARB. Kayak gitu, sampai akhirnya retail nyangkut. Jadi ARB yang sehat, yang wajar sesuai dengan realita di bursa. Tapi setelah lock up dibuka, ARB-nya jadi mengerikan. Awal perdagangan langsung ARB karena antrian ratusan juta lot itu yang langsung dipasang sebelum market buka, sehingga ya nggak ada lagi karena nggak ada yang sanggup beli segitu. Harga saham langsung ARB, dan mereka pun kayaknya nggak mau jualan di harga lebih tinggi. Pengen harga di ARB seakan-akan mereka jualan sekaligus pengen menghancurkan harga saham yang mereka jual sendiri. Itu sangat misterius kayak gitu. Dan total antriannya nggak basa-basi, ini tanggal 5 Desember lalu total antrian itu 196 juta lot diantrikan saham GoTo di harga terendah, di harga rugi. Kalau kita asumsikan IPO-nya 338, tapi orang sepengen itu jualan. Siapapun di balik itu yang akan kita kupas. Bahkan kalau kita hitung di harga 123 ada 189 juta lot, di sini aja ada 2,3 triliun. Jadi untuk menaikkan harga GoTo ke 124 pada tanggal 5 Desember lalu itu butuh 2,33 triliun. Investor retail tentunya hanya bisa berdoa aja, nggak bisa cut loss, nggak bisa ngapa-ngapain, karena siapa juga yang punya 2,3 triliun untuk menaikkan harga saham GoTo satu tick. Karena ini sama sekali bukan urusannya fundamental, tarik-tarik garis, is all about the money. Ini pasar modal, bukan dunia fantasi atau kampus ekonomi. Jadi karena nggak ada yang punya uang 2 triliun untuk menaikkan harga GoTo, sehingga kita cuma pasrah terus harga sahamnya di ARB-kan karena antrian yang langsung dipasang di awal perdagangan ini. Ini kondisi yang mengerikan dan belum pernah terjadi. Dan kejatuhan GoTo juga disambut beragam oleh investor retail. Ada investor retail yang nggak suka saham teknologi, ya kasarnya nyumpahin GoTo biar tambah jatuh, perusahaan rugi dan lain-lain. Di sisi lain ada investor retail juga yang melihat ini sebagai peluang untuk membeli sahamnya. Ini terbukti kalau kita lihat transaksi GoTo dari awal Desember sampai tanggal 5 Desember, broker-broker retail kita anggap tercatat semua melakukan pembelian saham GoTo. Jadi kalau dibilang retail panik ya nggak berbasis data juga, karena investor retail semua memborong saham GoTo di tengah kejatuhannya.
kayak gitu. Jadi memang ada yang menganggap ini sebagai peluang. Tapi euforia after lock up ini, retail langsung memborong GoTo yang harga sahamnya ARB berjilid-jilid ini tentunya karena kebijakan yang digunakan oleh bandar juga di ini, bahwa retail di saham GoTo kalau mau beli boleh, makanya broker-broker retail mencatatkan pembelian, tetapi kalau mau jual atau cut loss itu tidak boleh. Kayak gitu, nggak boleh, dilarang. Jadi seperti Anda lihat ini hanya ada dari tanggal 1 sampai 5 Desember harga sahamnya ARB terus tiap hari, yang boleh jualan cuma 6 broker. Jadi ini kami sering bahas, salah satu bagian dari hukum kebebasan bandar, ya bandar mengatur semuanya di bursa kita. Jadi di sini retail hanya boleh beli. Jadi euforianya searah, hanya retail yang belilah boleh beli dan nyangkut dan ARB berjejer, sementara retail yang mau cut loss itu nggak boleh jualan. Jadi ini juga fenomena yang baru, ya nggak pernah terjadi di bursa kita, di saham yang pernah market cap-nya nomor 4 di Indonesia. Dan beberapa lama lalu ya masih 10 besar di Indonesia market cap-nya, seperti itu. Jadi ada banyak misteri, ada banyak berita, ada banyak teori, pertanyaan yang masuk ke kami karena kejadiannya sudah mulai awal Desember. Sebagian sudah coba dijawab YouTuber lain. Saya mau skip aja materi tersebut, cuma menjawab hal-hal tersebut. Cuma saya ingin menjawab beberapa pertanyaan penting yang sepertinya investor retail belum paham, sehingga masih banyak ditanyakan. Saya mau jawab dulu sebelum kita cari tahu siapa kira-kira yang mungkin menghancurkan saham GoTo dengan begitu teganya tersebut. Pertama, banyak pertanyaan masuk, apakah betul harga modal GoTo, harga wajar GoTo adalah Rp1, 1 perak. Banyak sekali yang bertanya ini. Jawabannya tidak, salah, sangat-sangat salah. Seperti itu. Jadi memang kami tahu di prospektus GoTo ada ditulis nilai nominal Rp1 per saham. Tapi ini bukan harga modal GoTo dan juga bukan harga modal saham apapun yang di IPO-kan. Saya kasih contoh, DCII harga nominalnya itu cuma Rp125. Sama seperti Rp125, cuma ini sama sekali tidak menghalangi harga sahamnya digoreng sampai ke harga Rp60.000. Jadi hanya karena GoTo harga nominalnya Rp1, bukan berarti semua yang jualan, semua investor lama modalnya Rp1, sehingga mereka bisa jualan seenaknya di harga berapapun. Itu sangat-sangat salah. Seperti itu sangat salah. Apa itu harga nominal? Kenapa itu? Ya saya coba, mungkin saya nggak mau panjang-panjang. Mungkin kalau ada teman di sini, teman yang content creator, komentator saham, analis, fundamentalis dan lain-lain, please buat video lah tentang nilai nominal saham. Saya nggak mau ngabisin waktu untuk materi ini karena ini teoritis banget, intinya salah. Ini bukan modal harga saham GoTo. Tapi kalau ada teman-teman yang ngerti GoTo mau share, please sharing, buat video khusus untuk menjelaskan nominal itu apa. Saya nggak mau buang waktu lebih lagi karena itu salah. Poinnya cuma itu salah. Harga GoTo bukan Rp1. Nanti kita hitung sama-sama. Dan sama sekali hanya harga GoTo, dan itu juga terjadi di semua saham. Harga semua saham itu jauh dibanding harga nominalnya pada saat IPO. Bahkan DCI bisa Rp60.000 meskipun harga nominalnya di Rp125. GoTo, ARB berjilid-jilid bukan karena harga nominalnya Rp1. Titik. Begitu. Kalau ada YouTuber yang meng-highlight itu, mereka nggak ngerti. Kayak gitu. Kalau ada YouTuber yang ngerti nominal apa, please tolong buat video lanjutan. Kayak gitu. Oke. Nggak usah buang waktu di situ. Oke. Ada juga pertanyaan penting, ada cut loss 54 juta lot di harga Rp2 di pasar nego dan cuma crossing Pak, tapi kok crossing frekuensi besar? Ini pertanyaan ini memang ada transaksi 54 juta lot di harga Rp2 di pasar nego. Apakah itu cut loss atau crossing? Jawabannya udah dijawab langsung sama GoTo. Itu adalah program ESOP, Employee Stock Option Program, di mana pegawai-pegawai yang dikasih bonus saham GoTo itu ya, yang disebut bonus itu bukan gratis, mereka harus beli Rp2 dari perusahaan dan perusahaan menyediakan 57,3 juta lot. Ketika masa lock up-nya berakhir, perusahaan, pegawai, mitra GoTo dan lain boleh dikasih sahamnya senilai Rp2. Jadi mereka boleh beli sahamnya seharga Rp2
dan bisa jual di market setelah sahamnya diterima. Jadi itu bukan cut loss, bukan apa, itu deal yang sudah ada sejak sebelum IPO bahwa Mitra Gotoh membeli Gotoh di harga Rp2 sebanyak 57,3 juta lot. Jadi ini udah dijawab ya. Jadi ini bukan cut loss, bukan crossing, bukan bandar atau apa, ini distribusi buat Mitra Gotoh, pegawai manajemen Gotoh. Lanjut. Nah, ini yang penting sekarang. Kita bahas yang penting sekarang. Berapa sebenarnya nilai atau harga saham yang didapatkan para VC di Gotoh, para venture capital. Kita tahu ini perusahaan teknologi bermula dari startup. Startup itu tumbuh dengan bakar duit. Kita sama-sama tahu Gojek dan Tokopedia bakar duit puluhan triliun rupiah di Indonesia untuk menjadi salah satu market leader di hampir semua lini, di banyak lini bisnis di Indonesia. Dengan cara bakar duit dibakar oleh VC yang ngasih duit dari pre-seed, seri A, seri B, terus sampai terakhir Telkomsel yang investasi $300 juta. Itu yang akan penting kita kupas untuk tahu modalnya berapa. Itulah modal Gotoh, karena salah Rp1 itu salah. Oke, sedikit kita bahas dulu karena awalnya Gotoh adalah Gojek dan Tokopedia. Gojek, ini investasi Gojek itu valuasi Gojek ketika dia masih Gojek aja itu total fundingnya itu $5,3 miliar. Total funding itu apa? Jumlah rupiah yang masuk ke Gojek buat dibakar sebanyak $5,3 miliar. Terakhir fundingnya 10 Mei 2021, di mana yang funding itu Telkomsel. Yang terakhir ngasih uang untuk dibakar Gotoh untuk mengembangkan bisnisnya. Ini total funding ya, bukan valuasi. Valuasi itu nilai perusahaan, ini total uang yang diterima Gotoh. Ini listnya dari seri D, itu ada Warburg Pincus, Tencent, Google, JD, Tencent, Astra International, Mitsubishi, Visa, Golden Gate Ventures, PayPal, Meta, Telkomsel, mereka ini yang memberikan uangnya buat Gotoh. Ini nilai-nilainya yang diberikan, total terkumpul $5,3 miliar. Itu modal untuk buat Gojek sebelum dia IPO. Jadi kalau Anda bilang Rp1, bukan, ini modalnya untuk buat Gojek $5,3 miliar, dan itu uang udah diberikan ke Gotoh dan sudah dibakar. Itu pertama. Terakhir itu Telkomsel masuk sebanyak $300 juta. Sebelumnya seri F itu yang masuk ini yang PayPal. Jadi setiap ini punya valuasi yang berbeda-beda. Seri D murah, semakin mahal. Semakin kesini harganya paling mahal per lembarnya, karena nilai Gotoh semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi. Jadi untuk $300 juta dia dapat saham sedikit. Saya kasih contoh seperti ini. Ini seri F. Seri F itu uang yang terkumpul $375 juta. Di sini disebut pre-money valuation. Ini valuasi sebelum uang ini diterima itu $12,1 miliar. Jadi nilai perusahaan $12,1 miliar. Mereka yang ngasih uang sebanyak $37,5 juta. Seharga ini. Jadi $375 juta dibagi $12,1 miliar. Itu artinya untuk $375 juta, Meta, PayPal, dan Golden Gate Ventures itu dapat 3% dari kepemilikan saham Gojek. Jadi bukan Rp1 modal mereka. Untuk $375 juta yang dikasih 3 perusahaan ini, mereka dapat 3%. Karena nilai perusahaannya $12,1 miliar. Itu seri F. Telkomsel lebih mahal lagi. Itu baru Gojek. Sekarang kita bahas Tokopedia. Tokopedia investasinya $2,8 miliar. Uang yang terkumpul 2,8 miliar. Ini investornya, lanjut aja. Seri H ini dia dapat $350 juta lagi dari Google dan Temasek Holdings. Jadi di sini nama-namanya Anda lihat, ini raksasa semua yang punya saham Gojek dan Tokopedia. Kalau sahamnya hancur, mereka yang paling rugi ke depannya, bukan cuma retail. Oke.
Jadi dari semua pendanaan ini, uang yang masuk ini, di total dibagi jumlah saham, itulah valuasinya. Itulah modal bangun Gotonya, Gojek dan Tokopedia ini. Sebelum IPO di Bicara Bandar episode 9, kami menjelaskan bahwa modal investor lama itu di rata-ratanya Rp113 per lembar saham. Kalau dibagi semua jumlah saham setelah IPO, itu 113 per lembar saham. Cuman itu dibuat episode 9, setelah itu ada perubahan. Jumlah saham yang di IPO kan berubah jadi lebih sedikit, nilai IPO berkurang dan lain-lain. Suku bunga USD berubah, nilai rupiah melemah. Jadi sekarang kita hitung modal Goto berapa modal per lembarnya. Jadi kita total aja uang yang masuk ke Goto $5,3 miliar, Gojek uang yang masuk ke Tokopedia $2,8 miliar, jadi total $8,1 miliar. Ini gabungan valuasi dari Gojek dan Tokopedia itu gabungan uang yang disuntik buat Gojek dan Tokopedia ini $8,1 miliar. Jadi ini modal awalnya. Setelah $8,1 miliar ini masih ada pre-IPO funding. Jadi modal untuk IPO setelah dia bergabung dengan menjadi Goto, mereka dapat ini lagi pre-IPO sebesar $1,3 miliar. Modal nyetak sahamnya dapat lagi $1,3 miliar. Dari Arab Saudi kalau nggak salah. Jadi total uang yang dikumpulkan sebelum Goto dicetak, sahamnya dicetak dan dapat Rp1 pertama dari bursa saham itu $9,4 miliar. Kalau dibagi USD sekarang itu 145 triliun. Itu modal Goto. Bukan Rp1 per lembar saham. 145 triliun. Itu modalnya 145 triliun. Terus jadi berapa setelah IPO? Ini modal buat ya, HPP-nya. Uang yang dibakar. Jadi berapa valuasi Goto pas IPO itu 400 triliun. Valuasinya. Nilai perusahaannya 400 triliun. Cuma jangan salah, meskipun nilai perusahaannya 400 triliun, bukan semuanya langsung dijual pada saat IPO. IPO-nya cuma 4,5%. Nilai IPO Goto di BI cuma 13,7 triliun. Jadi seluruh uang yang ini secara teori seluruh uang yang masuk ke IPO Goto kalau semuanya beli di 338 cuma terkumpul 13,7 triliun waktu IPO kemarin. Di awal tahun cuma 13,7 triliun. Bukan 400 triliun. Kayak gitu. Itu nilai IPO Goto. Cuma 13,7 triliun. Kayak gitu. Jadi itu ininya. Jadi average-nya selanjutnya. Terus apakah benar ininya? Terus per lembar saham kayak gitu berapa? Kayak gitu per lembar saham ini tadi belum terjawab. Jadi total funding Goto 9,4 triliun, 9,4 miliar dolar dan rupiah 145 triliun. Jumlah saham Goto setelah IPO total itu 11 miliar lembar saham, 11 miliar lot. Atau kalau dibagi 145 triliun ini, rata-rata harga saham Goto bagi pemodal lama itu 122. Itu rata-rata mereka, Rp122. Jadi bukan Rp1 tapi 122. Kayak gitu. Itu ininya. Jadi bukan 113 ini. Jadi dia valuasi 400 triliun. Jumlah uang yang dibakar 145 triliun. Jadi sebenarnya kalau mereka bisa jual semuanya senilai 450 triliun, semua investor ini cuan, yes. Semua investor yang invest. Cuma jangan salah, yang sudah di IPO kan, yang sudah dijual ke publik, cuma 4,5% dari perusahaan itu cuma 13,7 triliun. Kayak gitu. Jadi uangnya belum 145 triliun. Dan kalau 145 triliun ini dibagi semua saham Goto yang ada, nilainya itu 122 per lembar saham. Oke, jadi bukan Rp1, modal
Kalau di total semua ya, kita tahu investor beda-beda masuknya. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal kan. Cuma kalau di total semua rata-rata 122 per lembar saham. Oke. Cuma kenyataannya kita tahu saham GoTo langsung dibanting dan dibanting dengan antrian jutaan lot di awal kayak gitu. Dan yang mengerikan adalah penghancurnya. Harga sahamnya dihancurkan sangat mengerikan seperti dibahas tadi. Secara sengaja ada antrian ratusan juta lot lebih dari 100 juta lot setiap hari yang membuat harga sahamnya ARB. Sebenarnya kalau cuma mau distribusi, cuma mau jual ke retail, cuma mau nyerap duit retail, tujuan IPO kan menyerap uang retail. Tujuan founder juga, tujuan orang buat startup juga biar bisa menjual sahamnya di bursa saham. Jadi sebenarnya bisa jualan seperti ini kan. Jualan seperti ini, harga saham ARB oke, jualan banyak oke, Anda lihat volumenya besar, banyak oke. Tapi jualannya kayak gini, nggak harus jualannya kayak gini kan. Hancurkan dari pertama yang membuat retail takut, bahkan omsetnya jadi rendah. Ini cuma 51 miliar, ini cuma 11 miliar, ini cuma 21 miliar. Karena dibanting sejak awal, retail justru takut. Dan sampai bulan November, ini grafik ini tabel kepemilikan GoTo. Di IPO bulan April di harga 272, sahamnya 4,3%, 4,3% nilai sahamnya. Ini dari total saham yang ada, cuma 4,3%-nya, bukan 4,5%, 4,3%-nya yang dijual sampai bulan November. Sekarang udah banyak saham baru harusnya, cuma karena dimulai 1 Desember saham barunya dicetak yang bisa dijual, yang sebelumnya di lock, kita belum tahu ada berapa banyak saham baru. Seperti itu. Oke. Itu masalah GoTo. Sekarang kita coba kupas siapa sebenarnya yang menghancurkan. Yang kita tahu ada kekuatan luar biasa misterius yang menghancurkan GoTo dengan pasang antrian triliunan rupiah di harga terendah setiap harinya sehingga ARB berjilid-jilid. Bukan hanya membuat sahamnya jatuh, membuat retail takut, retail nggak bisa cut loss, dan malah sahamnya jadi nggak ada harganya sekarang. Sebelumnya mereka bisa dapat puluhan ratusan miliar dengan jual ke retail. Karena ada aksi itu jadi nggak dapat duit. Oke, sekarang kita buka. Kita nggak tahu. Kita coret satu persatu siapa yang mungkin dan siapa yang nggak mungkin jadi kekuatan misterius yang menghancurkan saham GoTo ini. Jadi kalau dari sisi kepemilikan saham, ada 2 jenis investor yang mungkin. Investor pemilik saham yang didapat di masa IPO, kayak saya waktu IPO pesan kan dapat di harga 338. Mereka yang menjatuhkan harga saham, yang pasang antrian 100 juta lot harus punya 100 juta lot. Siapa? Berarti mereka kan pemilik saham kan. Mungkin dia punya saham yang didapat di masa IPO, atau investor yang pemilik saham baru yang open lock up. Karena awal Desember ini baru dapat saham, di open lock up, mereka yang jualan. Itu ada 2 kemungkinan kan yang menghancurkan. Oke, kita opsi pertama dulu. Investor pemilik saham yang didapat di masa IPO. Kira-kira mungkin nggak kita atau bandar siapapun itu yang punya saham ketika di IPO yang nggak di lock up, setelah IPO dia punya tanpa di lock, mereka yang ngehancurin saham GoTo sekarang. Oke, kalau yang punya kan bisa retail. Ada nggak kemungkinan investor retail menjatuhkan saham GoTo? Kita retail besar yang ngancurin saham GoTo. Kemungkinannya kecil, hampir mustahil. Kenapa? Kalau retail punya GoTo di harga 338. Retail memang korban. Memang nggak tahu apa-apa, yes. Tapi bukan orang tolol yang ngancurin saham sendiri, yang jualan di harga 100-an ketika modal dia di 338. Nggak sebodoh itu investor retail. Terlepas edukasi mati-matian tentang analisis teknikal dan fundamental, nggak akan sebodoh itu investor retail. Menjual, menghancurkan harga sahamnya sendiri, pasang antrian supaya hancur, padahal modal mereka 338. Jadi nggak mungkin GoTo dihancurkan oleh retail. Meskipun retail punya sahamnya. Iya kan? Oke. Terus gimana kemungkinan GoTo, gimana kalau yang menjatuhkannya bandar? Waktu IPO kan ada bandar yang pegang kan, bukan cuma retail yang dapat.
Bandar yang modalnya jauh di bawah harga IPO. Kalau kita modal 338 nggak mungkin ngancurin. Sekarang cuma bisa pasrah kita. Nggak mungkin kita yang ngejatuhin Goto. Gimana kalau bandar yang modalnya jauh di bawah 338? Mungkin nggak? Oke, kita ini kan gitu. Pertanyaannya, kalau bandar yang menjatuhkan, bandar udah menjatuhkan Goto dari kapan kok? Anda lihat ini kepemilikan retail di Goto, bulan April 13%, di harga 272. Bulan Mei, akhir Mei 14%, kepemilikan retail bertambah. Ini kepemilikan retail berkurang karena bandarnya beli. Bandarnya beli di 388, udah itu dia distribusi, turun ke 296 jadi 10%. Ke 302 10%. Jadi retail semakin banyak, berarti korban semakin banyak, bandar yang jual. Karena belum ada saham lock up kan, ini hanya saham itu aja. Udah itu di bulan September harganya turun ke 246, kepemilikan retail melonjak jadi 17%. Jadi korban yang dikarungin semakin banyak. Bulan Oktober naik ke 23%, ini sebelum lock up. Bulan November harga tinggal 151, naik ke 26% kepemilikan retail. Artinya bandarnya sudah distribusi dengan sukses. Ini bandar yang punya sejak IPO, sudah berhasil mendistribusi dengan sukses ke retail sejak bulan Oktober, November, September, November. Mereka semua udah bisa jualan dengan sukses. Kepemilikan retail selalu bertambah, semakin bertambah seiring harga yang semakin jatuh. Jadi mereka udah bisa ngarungin retail. Kayak gitu. Anggaplah mereka dari mana gitu dapat modal 100, mereka udah berhasil ngarungin retail. Dengan volume yang besar, penjualan yang besar, omset yang besar. Kalau bandar yang ngancurin, bandar yang punya saham sejak di IPO, bukan yang di lock up. Pertanyaannya kenapa pas Desember strateginya harus dirubah kan? Kenapa jadi harus gini cara jualnya? Kenapa nggak kayak gini aja? Kenapa nggak kayak gini? Kan lebih untung, retail lebih banyak yang dikarungin. Uang retail lebih banyak yang diserap. Kan nggak make sense tiba-tiba dia ngerubah strategi di bulan Desember sehingga dia malah nggak bisa jualan tapi harga semakin lama semakin rendah. Kan kalau dia mau jualan semakin rendah, untung dia semakin dikit. Bahkan lama-lama bisa nggak untung. Jadi nggak make sense kalau bandar. Jadi kemungkinan bandar yang menjatuhkan saham Goto itu kecil kalau bandar yang punya saham sejak IPO. Karena aksi distribusi sudah sukses dilakukan sejak bulan September dan tidak perlu ganti strategi di bulan Desember. Oke, kalau nggak mungkin investor yang dapat saham IPO, pas IPO berarti investor yang sebelumnya di lock up. Kemungkinannya tinggal satu. Kan satu nggak bisa berarti cuma satu ini. Investor yang pemilik saham yang baru di lock up. Itulah yang mungkin menjatuhkan saham Goto. Yang sebelumnya di lock up per 1 Desember ini dibuka. Siapa aja itu? Mungkin para foundernya. Saya nggak nuduh ya, ini kemungkinan yang open lock up itu siapa? Para founder mungkin open lock up. Venture capital dan investor awal yang modalin Goto sampai berapa? 145 triliun tadi ya, itu yang di lock up. Itu yang dibuka sahamnya sekarang boleh jualan. Manajemen, pegawai, mitra itu juga yang baru dapat bonus saham yang Rp2 itu sekarang bisa dijualan, mereka juga yang di lock up. Yang dibuka open lock up atau corporate investor seperti Telkom, Astra dan lain-lain itu juga dibuka. Mereka-mereka yang punya saham yang juga bisa jualan sejak awal Desember. Mungkinkah mereka yang menghancurkan? Kita kupas satu-satu. Oke, mungkin nggak saham Goto dihancurkan setiap harinya sejak Desember di ARB kan karena aksi jual mitra pegawai yang baru mendapatkan saham. Jawabannya nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka baru dapat sahamnya 5 Desember. Jadi ada prosesnya kan, proses transaksi Rp2 tanggal kalau nggak salah tanggal 2 Desember, baru 5 Desember baru masuk. Ini juga ada yang kasih masukan. Karyawan baru masuk tanggal 3 yang Rp2 itu, terus tanggal 30 sampai tanggal 2 siapa yang ngebanting? Jadi nggak mungkin dilakukan oleh mitra, karena mitra belum punya tuh 100 juta lot, 1 lot pun belum punya di awal Desember.
tanggal 1 Desember, tanggal 2 Desember mereka satu lot pun belum punya. Gimana mereka pasang antrian 100 juta lot meng-ARB-kan? Jadi nggak mungkin oleh mitra dan pegawai. Sebagai informasi, mitra pegawai itu semua pegang sahamnya di Stockbit. Dan kalau Anda lihat data broker summary, Stockbit sekuritas nggak jualan di masa kejatuhannya. Artinya mitra dan pegawai itu belum satu lot pun mereka bisa jual. Karena harga sahamnya udah keburu hancur sebelum mereka punya sahamnya. Kayak gitu. Oke. Terus gimana kalau founders dan top level management? Secara peraturan, saham atas nama founders itu nggak boleh dijual sebelum 2 tahun pasca IPO. Jadi founder, CEO yang ini GoTo itu nggak boleh jualan saham miliknya sebelum 2 tahun setelah IPO. Itu secara peraturan. Tapi ya kita tak, cuman kan founder itu orang pintar, bukan orang lugu kayak investor retail ya. Mungkin kita imajinasi liar gitu ya, nebak-nebak mungkin mereka menggunakan akun nomine untuk jual saham GoTo. Bukan akun atas nama mereka sendiri, tapi atas nama orang lain. Kayak gitu kan lumayan kalau gitu mereka nggak jual, tapi kalau atas nama orang lain mereka ini kayak gitu. Mungkin imajinasi liar ya, tanpa maksud menuduh. Kita lihat apakah ada kemungkinan founder yang ngebanting. Kemungkinan menggunakan akun nomine untuk menjual saham GoTo. Pertama, kalau founder dan top level manajemen melakukan aksi jual masif menggunakan akun nomine, maka secara tidak langsung akan memberikan pressure kepada mereka sendiri. Sekarang GoTo dapat pressure besar-besaran, dipertanyakan model bisnisnya, diketawain pas rugi, padahal mereka konsisten rugi kok dari tahun pertama. Sekarang jadi bahan tertawaan mereka rugi, padahal mereka rugi itu sebelumnya keberhasilan mereka, kesuksesan, dipuji-puji mereka semua, jadi orang yang dipanggil kemana-mana, dihormati di mana-mana karena GoTo rugi. Kenapa sekarang disalahkan? Karena harga sahamnya jatuh. Jadi dengan secara tidak langsung, kalau mereka juga yang ngebanting pakai akun nomine, mereka ngasih pressure ke mereka sendiri. Karena perlu kita ketahui, para founders GoTo sampai hari ini masih berada di dalam kepemimpinan GoTo. Berbeda sama startup negara sebelah yang setelah IPO udah pada bubar semua foundernya. Udah nggak ada lagi yang mau di perusahaan. Founder GoTo masih ada di dalam. Jadi kayak mereka ngasih masalah buat diri mereka sendiri kalau mereka yang hancurin. Mereka masih di dalam, masih ngurus perusahaannya. Kayak gitu. Dan satu lagi yang buat menurut saya ini nggak make sense, beliau-beliau orang hebat ini yang menjatuhkan harga GoTo beberapa hari terakhir ini, karena kalau mereka pun oke lah, mereka anggaplah jahatnya, kalau misalnya saya misalkan punya strategi jahat segala macam di dalam sini, saya mikir ya udah nggak apa-apa kok, saya di pressure, yang penting gue bisa jualan banyak, dapat duit dari ini. Toh saya founder, saya nggak ngemodal apa-apa kan, saya cuma kerja doang dari awal sampai sekarang. Anggaplah seperti itu. Cuman kalaupun mereka seperti itu, aksi profit taking kan nggak perlu keburu-buru. Jualannya bisa pelan-pelan, kayak Bandar GoTo yang jualan sejak IPO sampai sebelum lock up dibuka November, itu kan jualan bisa pelan-pelan. Kalau jualan pelan-pelan, kejual bisa banyak. Nggak perlu buat retail panik jadi takut beli. Jualnya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Orang jualan terburu-buru kalau mereka tahu, kalau mereka mengira kalau nggak bulan ini gue jual GoTo, bulan depan udah tutup GoTo. Anda lihat di keuangannya, nggak ada indikasi sama sekali GoTo bulan depan udah tutup semua. Udah hilang aplikasinya di App Store dan di Play Store udah hilang, nggak ada kemungkinan itu. Kalau dari cash flow-nya. Jadi kalaupun mereka mau profit taking, kalaupun mereka pakai akun nomine, mereka akan jual pelan-pelan. 10M, beli Ferrari dulu gitu misalnya. 50M, beli rumah dulu. Pelan-pelan aja jualannya, ngapain hajar, malah jadi nggak bisa jualan, malah orang jadi takut beli saham yang mau mereka jual. Nggak make sense. Nggak make sense, orang-orang hebat ini yang menghancurkan saham GoTo nggak make sense. Kayak gitu.
Jadi kemungkinan founders atau top level manajemen menjatuhkan saham GoTo menggunakan akun nomine itu kecil, hampir nggak mungkin karena nggak menguntungkan mereka cara jual seperti ini. Dan mereka masih di dalam, jangan lupa. Beda sama startup negara sebelah yang abis itu udah bubar semua gitu. Kayak gitu. Terus terus siapa dong kalau gitu? Opsi terakhir yang mau nggak mau adalah investor dan venture capital. Kita tahu sejak detik pertama mereka menyuntikkan uang ke GoTo, tujuannya adalah exit dan menyerap dana publik melalui IPO. Nggak ada tujuan lain pastinya. Founder mungkin punya visi, punya attachment sama pegawai, sama brand yang dia bangun, dan lain. Mungkin founder punya itu, pegawai punya itu, mitra punya itu. Tapi investor kan enggak. Uang gue dibakar supaya gue pas IPO bisa dapat lebih banyak. Tujuan mereka harusnya kapitalis. Nggak ada ikatan attachment dan nggak akan disalahin juga kalau saham GoTo jatuh selama mereka cuan. Tujuan mereka tentunya exit. Dan ini list investor-investor yang tadi dibahas di Gojek aja, belum Tokopedia. Ini investor-investor yang tentu tujuannya cuan. Tapi modal mereka kan beda-beda. Valuasinya semakin lama semakin tinggi. Dan kita sudah highlight di TikTok itu, ini salah satunya adalah TLKM. Investor TLKM, investasi TLKM di Telkomsel, di GoTo itu, di Gojek itu mereka aja invest $150 juta dan $300 juta di bulan November 2020 dan Mei 2021. Total saham yang mereka miliki total itu 2,23 miliar lembar saham. Dan total investasinya 6,4 triliun. Average mereka, Telkomsel, bukan 122. 122 itu yang awal-awal. 122 itu rata-rata dari semua, termasuk investasi pre-IPO buat GoTo yang disatuin udah Gojek dan Tokopedia. Investasi Telkom itu modalnya 269 per lembar saham. Sekarang harga GoTo, kalau harga GoTo di 132, ruginya udah 3 triliun mereka. Ruginya aja udah 3 triliun dari modal mereka. Karena modal mereka 269. Mungkin gak Telkom yang hancurin? Ya gak mungkin, cari mati. Kita tahu kalau merugikan uang, BUMN segala macam, ancamannya ditangkap KPK, dihukum seumur hidup. Udah ada bandar saham kena itu. Masa mungkin mereka menghancurkan? Gak mungkin juga. Jadi venture capital pun investor yang mana? Karena sebagian investor saat ini gak bisa keluar kalau dia belinya udah mahal. Kalau dia beli di kan valuasinya terus naik kan, dari suntik dana 1, suntik dana 2, mereka seperti Telkomsel ini nggak bisa keluar, nggak mungkin mereka yang hancurin. Dan sekarang udah ini KPK udah pelototi investasi Telkomsel di GoTo yang bikin rugi. Waduh, siap-siap aja kalau ini nggak, ini bisa-bisa ada lagi kasus tiba-tiba direksi ditangkap KPK karena merugikan negara, ujungnya dihukum seumur hidup. Kita doakan nggak pernah terjadi seperti itu, cuma ya at least kita udah tahu udah pernah ada kejadian seperti itu. Oke, terus apalagi tuh kalau gitu investornya? Hal lain yang menarik di sini adalah kita tahu harga GoTo dibanting habis-habisan, sekarang harganya udah 115. Satu hal yang mau saya highlight di sini adalah investor dan venture capital itu udah invest sebanyak 145 triliun. 145 triliun. IPO-nya cuma 4. Jadi artinya apa? 145 triliun atau uang 145 triliun itu nggak mungkin didapat dengan cara jual saat ini. Oke, sekarang lock up udah dibuka. Mereka bisa ngeguyur seenaknya. Masalahnya gimana jualan 145 triliun saham GoTo kalau harga sahamnya setiap hari ARB dan cuma laku 21M. Kita tahu semakin turun, semakin dikit venture capital yang rugi.
Sekarang Telkom aja udah nyangkut 3 triliun lebih. Telkomsel. Semakin lama, semakin turun, semakin dikit yang rugi, dan masalahnya semakin dikit yang untung jualan di harga sekarang. Kayak gitu. Semakin dikit yang untung, semakin rendah harganya, dan semakin sedikit yang beli. Kalau mereka mau jualan 2 triliun aja dengan cara seperti ini, sehari laku 20M sampai gocap nggak akan dapat 200 miliar. Mau jual 2 triliun cuman sampai gocap nggak dapat, mereka omset mereka 200 miliar. Terus gocap nggak bisa dijual lagi, hilang, rugi semua mereka. Karena aksi ARB berjilid-jilid justru membuat penyerapan dana publik semakin sulit. Beda cerita kalau sekarang lagi euforia. Semua analis mengatakan bagus-bagusnya tentang Goto. The next Amazon. Ekosistemnya akan menguasai Indonesia. Prospeknya luar biasa. Dalam 4 tahun diprediksi profitnya akan mengalahkan BCA. Kalau semua kecap itu di market, orang mau setengah mati menukarkan semua uangnya untuk membeli Goto, mereka bisa jualan. Mungkin mereka bisa dapat 145 triliun. Kalau harga saham Goto naik luar biasa setiap hari, retail berbondong-bondong mau beli saham Goto, mereka bisa jualan. Karena ada duitnya. Itu pun belum tentu 145 triliun. Sekarang kayak gini mereka nggak mungkin jualan. Jadi, apalagi? Jadi semakin misterius nih, siapa yang jatuhin Goto? Karena investor yang dapat pas IPO nggak mungkin. Mau bandar, mau retail nggak mungkin. Founder nggak mungkin. Mitra nggak mungkin. VC juga tinggal semakin lama semakin sedikit. Dan karena uang yang disuntikannya 145 triliun, karena uang 145 triliun, mereka jualan sampai gocap pun nggak akan balik modal. Mereka membunuh dirinya sendiri. Kalau mereka terus jualan dengan cara ngebanting Goto seperti sekarang. Pagi-pagi ARB. Apalagi di suspend, kan nggak serupiah pun mereka dapat nanti. Gara-gara ulah mereka sendiri. Jadi artinya apa? Kemungkinan investor atau venture capital menjatuhkan saham Goto untuk profit taking itu sangat kecil. Karena siapa yang profit? Kalau cara jualnya kayak gini, gimana cari duitnya? Kayak gitu. Siapa yang profit? Kalau harganya semakin lama semakin rendah, jualan semakin besar. Sementara yang harus dijual 145 triliun saham Goto. Jadi apa nih? Jadi terakhir kami akan kasih teori kami. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi? Karena secara logika dari semua yang ada, nggak ada yang make sense. Jadi ada 2 teori kami, konspirasi dan spekulasi kami. Ada teori the black sheep, ada teori the big start. Pertama the black sheep dulu. Apa itu the black sheep? Itu ada salah satu investor atau venture capital di saham Goto yang dalam kondisi keuangan yang sangat kritis. Orang lagi BU banget. Tapi bukan retail yang BU, ini venture capital atau investor. Intinya gue butuh duit sebanyak mungkin, secepat mungkin. Nggak ada nunggu sampai besok, nggak ada. Kalau bisa hari ini. Makanya dia pasang 100 juta lot. Dari pagi-pagi pasang 100 juta lot. Mereka harus menjual semua saham mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mungkin itu. Bukan semua VC yang melakukan itu, mungkin cuma satu, black sheep doang. Satu kambing hitam doang yang melakukan itu, cuma ngacauin semua. Karena mereka mau menjual secepat mungkin, sebanyak mungkin. Mereka lagi BU banget. Jadi harga, kalau teori ini yang benar, harga akan terus diturunkan untuk jualan secepat-cepatnya dan demi menarik atau memaksa investor raksasa lain yang dihancurkan, yang sahamnya ikut dihancurkan untuk membeli saham Goto yang dijual di over setiap harinya. Semakin sering ARB, Telkom kan semakin stres. Oh, rugi gua 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun, di ARB-in aja terus. Mereka nyangkut di atas. Ikut jualan nggak bisa, nggak ada yang beli.
Bukan cuma itu kan, tadi ada Google, ada segala macam. Investor-investor di Gojek dan Tokopedia juga jadi nyangkut. Karena modal mereka udah di bawah. Kalau di Airbnb terus sampai 50 kan. Jadi mereka menyeret raksasa-raksasa. Kalau retail diseret, dikarungin, ya tinggal dikubur. Tapi mereka kan enggak. Mereka lama-lama murka. Ya udah, kalau gua dihancurin terus, gua beli tuh saham si kambing hitamnya ini. Jadi krisis akan berakhir kalau saham si kambing hitamnya ini, venture capital BU-nya ini sudah dibeli oleh big player yang menyatukan kekuatan untuk beli saham ini. Di harga berapa ya tinggal nunggu aja, mereka menunggu. Oke deh, gue beli tapi gue tunggu dulu sampai 70 baru gue habisin tuh 100 juta lotnya. Mereka tinggal ngumpulin duit, nunggu ini karena dia tahu yang jualan lagi BU banget. Kayak gitu. Krisis ini akan berakhir, jika the black sheep sudah berhasil dikeluarkan dari Gotoh dengan cara dibeli sahamnya oleh investor raksasa yang lain. Ini teori kami. Siapa black sheep-nya nggak bisa, tentunya saya nggak tahu pastinya. Cuma ini ada potensi di situ yang menyebabkan. Karena kalau 145 triliun mungkin pasti nggak keluar dengan cara sekarang. Tapi kalau mereka cuma invest misalnya, ya saya sih cuma chip in, cuma ngasih modal 2 triliun. Itu juga di average 90 misalnya. Gue BU banget sekarang, gak bisa nunggu cicil dikit-dikit, gak bisa. Gue harus jual secepat mungkin. Akhir tahun harus ada duitnya. Jadi mereka banting harganya, ngehancurin para raksasa lain yang di dalam, dan memaksa mereka untuk ngumpulin duit untuk beli, untuk menyelamatkan nilai aset mereka sendiri. Karena retail udah gak sanggup beli. Itu teori konspirasi pertama. Mengerikan, tapi harusnya bakal beres dalam waktu singkat. Nggak akan lama kalau ini. Ya lama-lama mereka, kan retail aja nggak suka kan. Saya aja nyangkut di Gotoh saja nggak suka ARB berjilid-jilid. Apalagi yang punyanya yang investnya 6 triliun sekarang tinggal 3 triliun, ya lebih nggak suka lagi. Lama-lama mereka murka juga, ya udah gue beli deh daripada lu banting terus saham lu, gue beli semua. Tinggal sekali pencet laku semua tuh. Kalau punya duitnya 2 triliun, 3 triliun kan. Itu the black sheep. Cuma ada satu lagi terakhir teori menarik tentang Gotoh, yaitu jangan lupa Gotoh sejak awal IPO sudah mengatakan mereka berencana melakukan penawaran internasional di tahun 2023. Mereka mau dual listing. Kenapa dual listing? Karena dia tahu orang Indonesia nggak punya 145 triliun untuk ngebayarin duit mereka balik. IPO-nya cuma 14 triliun kan tadi kita bahas. Itu pun masuk ke kas perusahaan, susah ngeluarinnya. Sementara uang yang mereka kasih buat Gotoh udah 145 triliun. Nggak akan balik modal. Jadi mereka tahu mereka harus IPO di negara lain, cari investor retail yang lebih kaya, yang lebih banyak duitnya bisa diserap. Cuman kondisi bursa di tahun 2022, saham Google jatuh, saham Amazon jatuh sampai 50% tahun ini. Saham Netflix hancur, saham Meta, saham Facebook hancur, semua hancur. Jadi sekarang bukan kondisi yang tepat. Kalau mereka mau saham diskon, mereka beli Meta aja, beli Google aja, beli Amazon, harganya udah turun setengahnya. Kalau investor retail, ngapain beli Gotoh yang mungkin mereka nggak kenal. Jadi ini waktu yang jelek karena saham teknologi di seluruh dunia sedang mengalami penurunan drastis sepanjang tahun 2022. Mereka goalnya dual listing, yes. Mereka harus dual listing, iya, kalau mau balik modal si raksasa itu. Cuma kondisinya belum kondusif, itu realita yang lain. Bukan salah mereka, cuma belum kondusif aja, nggak bisa jualan sekarang. Terus pertanyaannya, kalau di Indonesia aja Gotoh nggak ada harganya, siapa yang mau orang luar negeri beli? Di Indonesia aja terancam gocap di akhir Desember. Ngapain mereka harus IPO jauh-jauh ke luar negeri, beli di luar negeri? Kalau ada investor luar negeri mau beli di Indonesia aja murah. Valuasinya udah lebih rendah daripada valuasi sebelum IPO kan, bagi Telkomsel paling nggak. Udah lebih murah beli di Indonesia.
Jadi kalau harga GoTo di Indonesia tidak ada harganya, saham GoTo nggak mungkin bisa dijual di negara lain. Oke, jadi itu kondisinya. Mereka dual listing harus. Karena duitnya belum balik modal, nggak bisa balik modal di Indonesia. Mereka harus jualan di luar negeri. Cuma kondisinya nggak memungkinkan. Dan kondisi saat ini dalam 6 bulan ke depan, kondisi saat ini atau dalam 6 bulan ke depan bukan waktu yang tepat untuk dual listing GoTo di bursa negara lain. Karena kondisinya sangat nggak kondusif, gagal, cari mati mereka. Di Indonesia aja masih kacau balau sahamnya, gimana jualan di negara lain. Jadi artinya apa? Tidak ada opsi untuk profit taking saat ini. VC, venture capital, investor raksasa, mau profit taking saat ini nggak bisa. Jual di bursa kita nggak ada yang beli, harganya hancur. Orang lokal nggak punya duit 145 triliun investor retail lokal untuk dikasihin ke investor mula-mula GoTo, nggak punya kita duitnya. Gimana mereka mau ngambil dari kita kalau kita punya aja nggak? Jadi nggak ada tuh opsi mereka profit taking sekarang, karena ini kalau nggak ada opsi, sementara kenyataannya ya tadi ini ya, ini total fundingnya berapa sih rupiahnya saya lupa lah. Ini anggaplah 147 triliun, tolong hitung sendiri ini berubah-ubah 145 atau 147, saya buatnya buru-buru. Anggaplah 147 triliun, total fundingnya 9,4 billion tadi udah dibahas. Total fundingnya 147 triliun. IPO di BI yang dikumpulin waktu IPO 13,7 triliun. Dan dari total 147 triliun yang dikeluarkan para investor, dunia berapa triliun udah balik. Menurut saya ini 2 triliun udah balik aja udah banyak buat investor mula-mula. Atau nggak usah 2 triliun, anggaplah 10 triliun udah balik. Masih ada 137 triliun lagi yang harus dijual. Saham GoTo udah 100 sekarang harganya. Jadi apa yang lakukan? Kan awalnya skenario kita IPO di luar negeri. Oke, good. IPO di luar negeri, orang luar negeri lebih banyak duitnya, kita jual di sana. Oke, good. Indonesia nggak sanggup, oke, kita mulai dulu aja. Kita ambil 13,7 triliun untuk melanjutkan GoTo buat GoTo melanjutkan di Indonesia, udah itu kita IPO di luar negeri, kita cari nih duit biar balik modal. Cuma kondisi di luar nggak memungkinkan. Terus kalau gitu apa? Ya udah, ini adalah skenario waktu yang tepat untuk big start. Itu kesempatan untuk the big start untuk membangun konsorsium untuk memulai perjalanan menuju dual listing. GoTo kan yang punya banyak tuh. Retail punya, mitra punya, founders punya, direksi punya, venture capital punya, segala macam. Dan sekarang mereka semua bisa jualan. Mereka yang nggak bisa jualan adalah VC, venture capital, investor mula-mula. Kenapa? Mereka nggak cuan, mereka jualannya bukan 1-2 lot. Mereka butuh 147T untuk dijual, mereka nggak bisa jualan. Mereka butuh sahamnya di IPO kan di luar negeri. Cuma sekarang nggak bisa IPO di luar negeri. Sekarang harga sahamnya murah di Indonesia, nggak bisa IPO di luar negeri. Apa yang dilakukan? Ya udah kalau gitu kita picu para investor, venture capital, founder, pegawai mitra GoTo yang nggak diajak dalam konsorsium dual listing untuk jual sahamnya di harga semurah mungkin. Jadi itu skenario big start. Retail cut loss setelah GoTo di harga semurah mungkin. Mereka yang di lock up, founder, pegawai, mitra GoTo kan udah di lock up semua. Cut loss di harga semurah mungkin, kan sekarang udah bisa jualan. Udah di open lock up. Kan mereka udah jualan, cut loss semurah mungkin supaya barangnya bisa dikumpulin oleh konsorsium dual listing. Supaya mereka beli, kalau mereka beli mahal kan percuma. Mereka nggak butuh, mereka punya banyak, mereka bukan nggak punya GoTo, mereka punya banyak, cuma nggak bisa jualan. Ya udah, mereka beli di harga semurah mungkin, supaya nanti pas dual listing saham mereka banyak, mereka bisa jualan, atau supaya bisa dinaikin nanti harganya. Kalau barang udah di mereka semua kan gampang naikin, kayak saham IPO kan mau arah berjilid-jilid juga gampang, wong retail nggak punya. Kalau retail udah cut loss semua kan
mau naik kayak DCII juga bisa kan, sampai 60.000 bisa. Jadi cuma mereka pengen beli di harga semurah mungkin, toh waktu masih panjang. Jadi the big start ini nggak perlu dilakukan terburu-buru karena kondisi global belum kondusif untuk dual listing. Jadi pelan-pelan aja. Harga sengaja dijatuhin biar retail pada jual di harga semurah mungkin, frustasi para misalnya mitra-mitra yang dapat saham gratis jualah di harga semurah mungkin ke mereka, biar mereka beli semurah mungkin, mereka kuasai supply-nya, baru mereka mulai perjalanan ke dual listing kalau kondisi udah lebih kondusif. Itulah skenario big start. Ini start yang sebenarnya, aksi jualan yang sebenarnya yang sekarang kondisinya lagi jelek. Seperti itu. Jadi itu skenario, ya bisa dua, bisa black sheep, bisa big start. Black sheep, kayak gitu. Terus jadi oke, terakhir saya jawab pertanyaan, ini udah kelamaan, videonya udah 1 jam ya. Pak Arga, terakhir Gathering bilang sedang koleksi GoTo, apakah sudah sempat keluar? Belum. Saya pernah janji, saya pernah bahas di grup alumni, saya sedang koleksi pelan-pelan saham GoTo, bukan karena diakumulasi, saya jawab itu untuk belajar. Kenapa? Karena saya tahu GoTo bandarnya masih punya modal sangat besar, belum keluar. Tapi ketika ARB berjilid-jilid, waktu menjelang open lockup, saya nggak average lagi, saya diem aja. Setelah open lockup all Desember, ARB cut loss pun nggak bisa, tapi saya masih punya cukup banyak modal. Dan saya berharap harga sahamnya bisa ke 50. Saya berharap skenario big start yang terjadi ke depan. Dan saya akan beli, ikutin si konsorsium itu di luar. Kan mau ngikutin bandar kan, itu harapan saya. Seperti itu. Yang pasti saya belum keluar, saya masih nyangkut. Dan mau ditanya mau di cut loss atau nggak bisa di cut loss sekarang. Retail kan dilarang cut loss. Menurut Cetas, apakah saham GoTo cocok untuk investasi jangka panjang? Semoga video ini bisa menjawab Anda. Kayak gitu. Apakah mungkin ke 50? Mungkin aja. Kalau skenario big, kalau memang mau di buyback di harga semurah mungkin dari para mitra dan lain, ya paling murah ya 50. GoTo kan nggak bisa ke Rp1 ya. Apakah support terkuat di 50? Betul sekali. Respon, kalau Pak Arga pilih saham GoTo atau Bumi untuk hold 3 tahun, sama mana yang dipilih? Saya pilih GoTo. Kalau 3 tahun ya, 3 tahun ke depan dari hari ini saya pilih GoTo. Oke, itu skenario saya, itu jawaban saya dari puluhan pertanyaan yang masuk. Ya mungkin saya subjektif, karena seperti dikatakan tadi, saya punya GoTo, saya dalam kondisi nyangkut. Tapi ya memang sejak awal saya menyisihkan dana, saya tahu ini saham lagi didistribusi, tapi memang saya pengen the big skenario-nya dual listing. Karena yang saya tahu pasti uang 9,1 miliar dolar yang dikasih ke GoTo itu belum keluar semua. Mereka yang modal, uangnya sudah dibakar, belum balik. Saya tahu itu kepentingan lebih besar. Jadi ini menurut saya GoTo ini opportunity buat nyangkut barang konglomerat. Kan nyangkut barang retail ujungnya delisting kan. Kita lihat kalau nyangkut barang konglomerat masa depannya seperti apa. Oke, that's it. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan masukkan pertanyaan di kolom komentar. Punya pendapat, punya masukan, silakan masuk kolom komentar. Saya nggak tahu ini apakah ini jadi podcast terakhir di tahun 2022 atau enggak, tapi mungkin ada podcast lain sebelum edisi spesial. Jadi tulislah pertanyaan di bawah, nanti saya akan luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke, sampai sini. See you next time.